Seminggu kemarin, banyak hal menarik yang terjadi di IHSG kita. Gimana nggak menarik? Akhir bulan April ini adalah deadline emiten rilis laporan keuangan kuartal 1 tahun 2023 mereka. Sebelumnya, deadline memang sempat dibuat mundur 1 bulan karena adanya pandemi COVID-19, tapi sekarang, karena sudah balik normal, deadline rilis laporan keuangan 1 pun juga balik normal ke akhir bulan April. Minggu lalu saya sempat bahas saham ASII ya, yang udah pamer laporan kinerja keuangannya duluan di atas sini. Kali ini, ada emiten properti nih, yaitu saham BSDE, yang juga sudah rilis laporan keuangan kuartal 1-nya. Bahkan kinerjanya kalau kita lihat sudah mulai balik all time high lagi loh. Emiten properti siap manggung tahun 2023? Halo dan selamat datang kembali di channel saya, Jonathan Tamrin. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, di channel ini sharing hal-hal seputar saham dari sudut pandang fundamental. Ada analisa saham, ada mindset investasi, dan ada update berita terkini. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih, diklik tombol subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Di video kali ini, saya mau sharing hasil analisa fundamental dan valuasi saham BSDE update kuartal 1 tahun 2023. Gimana kondisi fundamental dan valuasinya kalau kita bandingin dengan emiten properti lain? Dan berapa besar nih potensi gainnya juga? Yuk langsung kita lihat aja pembahasannya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan laba bersih naik signifikan. Waktunya saham properti naik panggung. Saham BSDE, analisa fundamental dan valuasi update kuartal 1 tahun 2023. Nah, seperti biasa kita bahas dulu ya sekilas profil perusahaan yang mau kita bahas di video kali ini. Nah, nama PT-nya adalah PT Bumi Serpong Damai Tbk. Kode sahamnya BSDE, ini adalah logo perusahaannya. Seperti kita tahu ya, BSDE ini merupakan perusahaan atau emiten yang bergerak di bidang penjualan properti. Nah, kalau kita mau lihat dari sejarah didirikannya, BSDE ini sudah didirikan sejak tahun 84 nih. Atau dalam artian sudah 39 tahun beroperasional di Indonesia. Untuk tahun IPO-nya sendiri, BSDE sudah IPO di tahun 2018. Atau dalam artian juga sudah 15 tahun nih. Sahamnya bisa kita transaksikan di bursa kita. Selanjutnya terkait persentase kepemilikan masyarakat, per video ini dibuat ya, di tanggal 29 April, itu ada di angka 36,69% nih. Nah, angka 36,69% ini tergolong cukup oke lah ya. Cukup banyak tapi nggak sampai kebanyakan. Jadi pemegang saham pengendali masih bisa luasa buat ngambil keputusan buat si BSDE ini. Lanjut ke bagian informasi market cap, per video dibuat ada di angka 22,5 triliun rupiah nih. Jadi memang angka 22,5 triliun rupiah ini nggak bisa dikatakan kecil juga ya. Tapi nggak bisa dikatakan saking besarnya sampai dikatakan blue chip. Jadi memang BSDE ini masih tergolong saham yang second liner. Lanjut ke bagian segmentasi revenue. Kalau kita buka laporan keuangannya BSDE, mereka membagi pendapatan mereka menjadi 4 bagian nih. Yang pertama ada real estate, yang menyumbang 88,5% dari total revenue mereka. Kemudian segmen yang kedua ada segmen properti ya, yang menyumbang hanya 1,7%. Yang ketiga ada segmentasi jalan tol yang ternyata juga lumayan gede juga ya, menyumbang 9,6% dari total revenue-nya BSDE. Dan terakhir ada lain-lain yang cukup kecil, hanya 0,2% aja dari total revenue BSDE. Sekilas kalau kita lihat dari angka-angka ini, memang penjualan utama mereka berasal dari real estate ya, yang menyumbang lebih dari 60%. Atau di sini sudah mau mendekati 90% malah, 88,5%. Selanjutnya, kalau kita lihat dari sejarah pembagian dividennya, BSDE ini ternyata tidak bagikan dividen ya, kalau kita lihat dalam rentang waktu 5 tahun terakhir. Jadi berarti memang saham BSDE ini mungkin nggak cocok buat teman-teman yang seorang dividend hunter. Oke, jadi ini sekilas profil perusahaan yang mau kita bahas ya, saham BSDE. Nanti kita akan coba bedah kondisi fundamental dan valuasinya, dan kita akan coba bandingkan dengan beberapa emiten properti lain. Lebih bagus mana nih, si BSDE atau dengan yang lainnya? Oke, sekarang kita bakal coba bedah kondisi fundamental dan valuasi dari BSDE update yang kuartal 1 tahun 2023. Di analisa fundamental kali ini, saya akan gunakan file RDFE ya. Buat teman-teman yang belum tahu, RDFE merupakan singkatan dari Rekap Data Fundamental Emiten. File ini merupakan file Excel yang saya buat sendiri buat memudahkan saya menganalisa saham tentunya. Berisi rekap data fundamental inti semua emiten, termasuk saham IPO juga, dalam waktu 5 tahun terakhir. Seperti contohnya di sini ada data profitabilitas ya, ada revenue, ada gross profit, operating profit, net profit. Ada juga data laporan neracanya lengkap, aset, liabilitas dan ekuitas, dan juga laporan arus kasnya ya, seperti cash flow from operation, investment, dan financing. Beserta rasio-rasio analisa fundamental lainnya yang memudahkan kita buat analisa tentunya. Oh iya, just info, untuk yang update kuartal 1 tahun 2023 masih on progress ya, dan akan rilis minggu depan hari Jumat tanggal 5 Mei tahun 2023. Nah, buat teman-teman yang tertarik, detailnya nanti bisa cek di belakang. Sekarang kita mau pakai buat menganalisa saham BSDE dulu. Nah, buat mulai menganalisanya, kita tinggal pindah aja ke sheet yang grafik historis di bawah sini.
Lalu kita tinggal ganti aja kode saham yang mau kita analisa, kita mau bahas BSDE ya. Nah, setelah ditekan enter, maka akan langsung muncul nih semua data-data fundamental inti buat analisa fundamental BSDE. Nah, di sini ada data dalam waktu 5 tahun terakhir, dan untuk yang tahun 2023, kuartal 1-nya sudah disetahunkan juga ya. Dan semuanya juga sudah dalam miliar rupiah. Jadi kita gampang kalau kita mau compare dengan performa tahun-tahun sebelumnya. Nah, buat BSDE kita akan coba analisa fundamental dari sisi profitabilitasnya dulu nih. Nah, untuk profitabilitas ada 4 komponennya, ada revenue, gross profit, operating profit, dan net profit. Sini kita bisa lihat ada tabelnya juga di bawah. Ternyata dari sejak tahun 2020 sampai tahun 2023, revenue dari BSDE ini meningkat cukup konsisten ya. Dari tahun 2020 yang hanya di 6,1 triliun untuk penjualan atau revenue-nya, di tahun 2023 yang sudah disetahunkan berpotensi mencapai 11,5 triliun. Atau naik 12% dibandingkan dengan tahun terakhir. Nah, tentunya angka yang di tahun 2023 ini berdasarkan laporan kuartal 1 ya, yang disetahunkan berarti dikali 4. Kalau kinerja di tahun 2023 ini cukup konsisten, maka seharusnya angka final di kuartal 4 nanti kurang lebih mirip-mirip ya, sama di angka sini, 11,5 triliun, kalau sesuai dengan proyeksi. Untuk gross profit juga mengalami kenaikan ya, di sini ada 8% meskipun lebih kecil dibandingkan dengan revenue-nya, tapi yang menarik di sini di bagian operating profit dan net profit-nya. Karena operating profit-nya, kalau kita lihat dibandingkan tahun sebelumnya, ada potensi naik sebesar 25% ya. Nah, apalagi poin yang paling menarik buat investor, yaitu bagian net profit, itu berpotensi untuk mencetak kenaikan sebesar 45% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, kita bisa lihat ya, di tahun 2020 ada pandemi COVID-19, yang warna kuning di sini hanya mencetak net profit sebesar 282 miliar aja. Jadi memang cukup terpukul ya dibandingkan tahun sebelumnya, di tahun 2019, yang mencetak 2,791 triliun. Nah, dari bagian ini juga kita bisa langsung kelihatan ya, di tahun 2022, meskipun sudah mengalami kenaikan, tapi angka net profitnya itu masih belum lebih tinggi dibandingkan tahun 2019. Namun berdasarkan data kuartal 1 tahun 2023, ini cukup menarik nih, karena kalau disetahunkan berpotensi sudah lebih tinggi dibandingkan kondisi tahun 2019. Mencapai 3,5 triliun rupiah buat net profitnya aja. Oke, jadi sekilas dari sisi profitabilitas BSDE terlihat sangat bagus ya. Trennya masih positif sekali, cukup kencang sejak 4 tahun terakhir. Apalagi di tahun 2023 ini berpotensi untuk menyentuh all-time high dari sisi kinerja profitabilitas mereka. Nah, lanjut sekarang kita mau coba cek kondisi neracanya BSDE ya. Gimana nih, sehat apa enggak berdasarkan update kuartal 1 tahun 2023. Nah, seperti yang kita tahu, untuk neraca ada 3 komponen ya. Ada aset, ada liabilitas, dan ekuitas. Nah, di sini ada grafiknya selama 5 tahun terakhir ya, trennya. Di sini kita bisa lihat untuk komposisi aset ada kenaikan nih dibandingkan tahun sebelumnya, sebesar 5%. Ini merupakan hal yang bagus ya. Apalagi di sini kalau kita lihat dari sisi komposisinya, hutang nambah 1% doang dan modalnya naik 4% atau lebih banyak. Nah, ini bagus banget, berarti modalnya naik lebih cepat nih dibandingkan dengan kenaikan hutangnya. Dari grafiknya juga di sini kita bisa lihat ya, komponen yang warna abu-abu di sini itu kondisinya selalu lebih tinggi dibandingkan yang warna oranye. Nah, kalau angka yang abu-abu ini lebih tinggi dibanding yang oranye, berarti ini tandanya bagus ya. Berarti kemungkinan buat gagal bayar atau bangkrut itu sangat kecil sekali. Karena jumlah hutangnya lebih kecil dibandingkan dengan modalnya. Kita bisa lihat di tahun 2023 kuartal 1, di sini utangnya hanya 27,2 triliun. Tapi punya modal 33,1 triliun. Jadi tergolong masih sehat juga nih neraca dari BSDE. Apalagi di sini kalau kita coba lihat dari segi growth juga masih konsisten positif ya, meskipun angkanya di sini masih single digit. Lanjut laporan keuangan yang ketiga, kita coba lihat laporan arus kas ya. Kita coba cek gimana kondisi arus kas BSDE ini sehat apa enggak. Nah, untuk laporan arus kas ada 3 komponen juga ya. Ada arus kas from operation, investment, dan financing. Nah, kita coba lihat yang bagian operation dulu. Selama 5 tahun terakhir, angka yang grafik biru ini itu cenderung konsisten angkanya positif ya, atau di atas 0. Cuma memang di tahun 2023 kuartal 1 aja nih angkanya negatif. Nah, untuk arus kas yang operation ini kita harapannya angkanya positif ya, karena itu menandakan uang lebih banyak masuk nih dibandingkan yang keluar di tahun tersebut. Kita sebagai investor pemilik bisnis tentunya pengen perusahaan itu mendapatkan keuntungan ya, lebih banyak duit yang masuk dibandingkan duit yang keluar. Nah, kebetulan di sini yang angkanya negatif itu baru laporan kuartal 1 ya. Jadi masih sangat besar kemungkinan di kuartal 2, 3, dan 4 angkanya bisa berbalik positif lagi. Jadi untuk laporan arus kas from operation BSDE masih tergolong cukup ideal ya, masih positif dan besar-besar juga angkanya. Lanjut ke bagian arus kas from investment. Nah, di sini kalau kita lihat angka yang warna oranye ya di sini investment, 2 tahun awal ya, tahun 2019 dan tahun 2020 angkanya negatif. 2021 dan tahun 2022 angkanya balik positif dan tahun 2023 kuartal 1 angkanya balik negatif lagi. Nah, buat laporan arus kas yang investment ini kita pengen angkanya negatif nih. Kenapa? Karena kalau angkanya negatif berarti ada duit yang keluar buat aktivitas investasi perusahaan. Nah, seperti yang kita tahu, aktivitas investasi itu kan tujuannya baik ya, untuk memberikan keuntungan perusahaan di masa depan. Jadi memang idealnya untuk arus kas investment ini angkanya negatif. Nah, sini kita bisa lihat tahun 2023 angkanya sudah negatif ya, meskipun masih kecil, tapi masih berpotensi lebih besar lagi nih di kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4-nya. Lanjut ke analisa arus kas from financing, kita bisa lihat yang grafik warna abu-abu di sini cukup naik turun ya.
Di tahun 2019 itu negatif angkanya 1,2 triliun, lalu melonjak positif ya ke 3,3 triliun, turun lagi ke 6,4 triliun, dan terakhir di kuartal 1. Dan untuk angka data terakhir di kuartal 1 tahun 2023, angkanya positif ya di 1,7 triliun rupiah. Nah, untuk arus kas yang bagian financing ini, kita harapannya angkanya negatif nih. Kenapa? Karena kalau angkanya negatif, berarti ada duit yang keluar buat lunasin hutang. Nah, di sini kita bisa lihat di tahun 2020 ada aktivitas penambahan hutang ya. Dan di tahun 2021 ada aktivitas pelunasan hutang yang cukup besar juga. Nah, untuk data yang update kuartal 1 tahun 2023, angkanya positif lagi ya. Makanya tadi tercermin ada penambahan hutang ya, sebesar kecil sih, 1% aja. Jadi masih tergolong cukup ideal buat arus kas si BSDE, meskipun nggak ideal-ideal banget ya. Nah, ini kondisi 3 laporan keuangan utama ya dari BSDE. Kita sekarang lanjut ke bagian rasio-rasio. Kita lihat dulu ke bagian profitability margin. Ada 3 komponen. Yang pertama adalah gross profit margin, operating profit margin, dan yang ketiga ada net profit margin. Nah, di sini ada data tren selama 5 tahun terakhir, dan di sini kita bisa lihat ya, untuk bagian operating profit dan net profit margin, itu sebenarnya trennya sudah mulai positif nih, sejak tahun 2021. Tapi sayangnya untuk yang gross profit marginnya, yang warna biru di sini, angkanya masih naik turun nih. Dari yang terendahnya di tahun 2021, 62%, naik ke 67%, turun lagi ke 64%. Meskipun begitu, dari grafik ini kita bisa simpulkan ya, kalau memang perusahaan itu cukup sukses nih melakukan efisiensi beban atau biaya. Sehingga di sini operating profitnya terlihat naik ya, dari terendahnya 36%, naik jadi 42%, dan pada akhirnya tentu berdampak pada net profit marginnya, yang ikutan meningkat jadi 31%. Meskipun memang, kalau kita bandingkan ya, sama tahun 2019-nya, itu masih belum balik atau lebih tinggi nih, dibandingkan dengan kondisi tahun 2019-nya. Tapi overall masih oke lah, karena kondisi atau trennya sudah mulai meningkat lagi nih selama 3 tahun terakhir. Oke, sekarang kita lanjut bagaimana dengan kondisi return on equity ya, atau ROE dari BSDE update yang terakhir. Nah, di sini ada trennya selama 5 tahun terakhir, dan di sini memang kelihatan ya, di tahun 2020 atau pada saat pandemi COVID-19 kemarin, terpuruk cukup parah nih. Tapi setelah itu bagusnya perusahaan kembali bangkit ya. Sampai di update yang terakhir, itu angkanya sudah 10% lagi nih. Atau kurang lebih sama dengan angka tahun 2019 ROE-nya. Kalau kita lihat trennya juga masih positif banget ya. Apalagi di tahun 2023 ini kan masih data yang diproyeksikan atau analyze. Jadi finalnya mungkin di kuartal 4 nanti bisa berpotensi lebih tinggi lagi nih dibandingkan tahun 2019 punya. Overall dari segi ROE juga BSDE nggak ada masalah nih. Kita lanjut ke bagian rasio debt to equity ratio ya, atau rasio hutang terhadap modal. Nah, ini adalah tren selama 5 tahun terakhir. Nah, bagusnya untuk BSDE ini angkanya selalu di bawah 1 nih untuk rasio DER mereka. Apalagi di sini kelihatan semakin kesini itu semakin bagus ya. Tertingginya selama 5 tahun terakhir itu ada di tahun 2020, yaitu 0,88. Turun ke 0,81, turun lagi ke 0,80, dan sekarang tinggal 0,78. Ini bagus banget, berarti artinya kemungkinan gagal bayar atau bangkrut itu kecil sekali buat BSDE. Apalagi trennya juga masih menurun, jadi ini masih good job banget buat BSDE. Nah, sekarang lanjut ke informasi ke pembagian dividen ya. Nah, seperti saya katakan di awal, kalau BSDE ini memang nggak bagi dividen selama 5 tahun terakhir. Jadi bisa dilihat di sini untuk dividen per share-nya angkanya 0 semua, dan begitu pula juga data dividen yield-nya ya. Jadi memang sayang sekali BSDE ini nggak cocok buat teman-teman yang ngincar dividennya. Nah, sekilas tadi kita udah review ya kondisi fundamental dari BSDE update yang terakhir, kuartal 1 tahun 2023. Sekilas kita masih lihat angkanya dan trennya masih cukup positif ya. Apalagi di tahun 2023 ini berpotensi untuk mencapai all-time high lagi nih dari sisi profitabilitas perusahaan. Nah, kalau kita sudah tahu kondisinya memang se-oke itu, pertanyaan selanjutnya adalah gimana dengan valuasinya ya? Apakah harga saham saat ini itu tergolong murah, under value ya? Harga wajar apa sudah kemahalan atau over value? Nah, buat jawab pertanyaan itu tentunya kita perlu lihat rasio valuasinya ya. Nah, rasio valuasi juga ada di sini. Kita akan masuk dulu ke rasio valuasi yang pertama. Kita akan coba lihat rasio PBV-nya ya, atau price to book value-nya. Nah, di sini ada tren selama 5 tahun terakhir. Kita juga bisa lihat angkanya saat ini ada di angka 0,64 nih. Dengan tertingginya itu di tahun 2020 di angka 0,86 dengan average-nya di 0,72 aja. Nah, buat teman-teman yang belum familiar dengan cara baca rasio PBV itu cukup gampang nih. Kalau angkanya di bawah 1 itu sudah mulai under value. Angkanya 1 sampai 1,3 itu kisaran harga wajar, tapi sudah mulai di atas 1,3 itu tergolong sudah mulai over value nih. Nah, posisi PBV saat ini ada di angka 0,46, berarti tergolong cukup under value nih. Nah, bacaan di update yang terakhir, per harga saham penutupan di tanggal 28 April kemarin, itu PBV-nya di angka 0,64, yang tergolong berarti under value nih. Nah, tadi kan kita juga sudah lihat ya, dari sisi kinerja berpotensi untuk all-time high, dan kondisi saat ini sudah lebih baik dibandingkan dengan kondisi tahun 2019 lalu. Nah, misalnya rasio PBV ini balik nih angkanya dari 0,64 balik ke 0,83. Berarti ada potensi kenaikan kurang lebih di kisaran 30-40% nih, potensi gain-nya dari harga saat ini. Jadi dari sisi rasio PBV masih tergolong cukup prospek juga ya. Apalagi kalau misalnya PBV ini balik ke angka 1, yaitu harga wajar,
itu bisa berpotensi kurang lebih naiknya di kisaran 50-60%. 0,64 balik ke angka 1. Oke, itu dari bacaan rasio valuasi PBV mengatakan BSD murah. Biasanya saya menggunakan satu rasio valuasi lagi ya buat pembanding, yaitu rasio PE ratio atau Price to Earning Ratio. Nah, sini ada trennya selama 5 tahun terakhir juga. Di tahun 2020 ada anomali, angkanya gede banget sendiri, karena memang laba perusahaan waktu itu cukup anjlok parah, tapi harga sahamnya itu anjloknya nggak sampai separah kinerjanya. Nah, karena cukup anomali, kita bisa abaikan yang tahun 2020 ini ya. Nah, di sini tahun 2023, bacaan terakhir ada di angka 6,38 untuk rasio PE rasionya. Di tahun 2019 sempat dihargai 8,65 kali nih untuk PE rasionya. Nah, sama seperti tadi juga analisanya, karena dari segi kinerja sudah mulai balik ke kondisi sebelum pandemi dan bahkan berpotensi lebih tinggi, maka kalau angka 6,38 ini balik aja ke angka 8,65, maka BSD juga berpotensi gain kurang lebih 30-40% ya dari harga saat ini. Nah, buat teman-teman yang belum familiar dengan baca rasio PE ratio, kita berpatokan pada angka 10 di sini. Jadi kalau angkanya itu di bawah 10 sudah mulai under value, angka 10-13 itu sudah mulai harga wajar ya. Tapi kalau di atas angka 13 itu sudah mulai overvalue. Dan bacaan PE ratio di 6,38 ini tergolong undervalue. Bahkan cukup jauh ya undervalue-nya dari angka 10. Oke, jadi ini cukup menarik banget karena dari rasio PEV dan PE ratio itu mengatakan kalau saham BSDE saat ini masih tergolong undervalue ya atau murah. Tapi tentunya kembali lagi ya, potensi gain ini bisa tercapai kalau memang kinerja BSDE ini bisa terus konsisten sampai akhir tahun 2023. Nah, catatan buat teman-teman, buat menganalisa laba bersih dari emiten properti itu cukup tricky. Kenapa? Karena biasanya konsumen ketika beli properti itu kan menggunakan metode KPR ya. Jadi DP dulu sekian persen, lalu pengembang atau developernya itu masih proses bangun dulu nih, belum jadi barangnya, tapi udah dapat DP duluan. Nah, nominal down payment ini nggak bisa langsung dikatakan sebagai keuntungan perusahaan nih. Perusahaan harus serah terima kunci dulu, baru DP-nya ini bisa diakui sebagai laba bersih di laporan keuangan perusahaan. Nah, gara-gara ketentuan itu, maka sebenarnya untuk laba bersih perusahaan itu kadang cukup fluktuatif ya setiap kuartalnya. Karena kadang unit yang diserah terimakan di kuartal 1 itu mungkin beda jumlahnya dengan yang di kuartal 2. Lalu juga beda lagi nih, sama yang kuartal 3 sama kuartal 4. Dan ada kemungkinan juga ada masa-masa di mana nggak ada aktivitas serah terima kunci ya pada saat kuartal tertentu. Jadi kelihatannya revenue-nya itu anjlok. Nah, itu mungkin hal yang perlu jadi catatan buat teman-teman kalau menganalisa saham properti. Nah, dari fundamental BSD ini kita bisa lihat ada peningkatan yang cukup signifikan ya. Nah, apakah artinya di tahun 2023 ini merupakan panggung dari emiten properti? Nah, buat tahu jawaban itu, tentu kita perlu compare dulu nih dengan emiten-emiten properti lainnya. Apakah memang mereka serentak mencetak profitabilitas yang bagus-bagus juga di kuartal 1 tahun 2023 ini? Nah, buat ngeceknya, kita bisa pindah aja nih ke bagian sheet komparasi di bawah sini. Nah, kita tinggal compare aja dengan emiten-emiten properti yang mau kita analisa. Kita taruh BSD dulu ya di sini. BSDE. Lalu ada beberapa emiten properti yang sudah rilis juga ya, laporan kuartal 1 tahun 2023-nya. Ada APLN yang sudah rilis. Kemudian ada Asri juga ya, Alam Sutra. Dan juga ada Modern Land, MDLN. Nah, di sini kita bisa langsung compare juga nih sebelah-sebelahan. Dari segi market cap tentu BSDE jauh lebih tinggi ya dibandingkan dengan emiten-emiten lainnya. Nah, untuk angka-angka fundamental di sini sama ya dengan analisa yang grafik historis sebelumnya. Cuma di sini angka yang update kuartal 1 tahun 2023-nya aja buat di-compare dengan emiten-emiten lain. Otomatis warna hijau kalau memang lebih bagus dibandingkan dengan emiten yang sejenisnya. Nah, sini kita bisa lihat ya dari sisi revenue peningkatan BSDE yang lain padahal turun nih revenue-nya. Gross profit-nya BSDE naik, yang lain turun untuk gross profit-nya. Nah, untuk operating profit juga BSDE naik 25%, tapi yang lain masih turun nih untuk operating profit-nya. Nah, buat bagian net profit, BSDE berpotensi mencetak 45% gain-nya, dan Modern Land berpotensi mencetak 3.795%. Nah, angka ini cukup anomali ya, dan kalau teman-teman coba cek laporan keuangan lebih lanjut, di sini juga kelihatan net profit-nya 700 miliar, tapi operating profit-nya padahal cuma 49 miliar. Berarti, di sini artinya ada tanda laba perusahaan itu didapatkan bukan dari aktivitas operasi perusahaan ya. Nah, itu analisa lain ya terkait dengan MDLN, kita fokus ke BSDE aja di sini. Tergolong masih sangat bagus ya dibandingkan dengan 3 emiten yang mencetak penurunan kinerja. Sekilas kalau kita lihat dari sini aja, memang sektor properti itu terlihat masih belum bangkit ya. Karena angkanya itu yang lain masih negatif, cuma BSDE aja nih yang angkanya mencetak positif. Nah, kalau kita coba lanjut ke bawah lagi, ada bagian aset liabilitas ekuitasnya juga ya. Ada cash flow from operation investment financing-nya juga kalau mau dianalisa. Dan di sini juga kalau kita lihat ya, dari sisi profitability margin, memang BSDE itu mengungguli dibandingkan dengan 3 emiten lainnya ya. Dan cukup jauh juga. Gross profit marginnya di sini 64%, padahal yang lain masih under 50%. Dari segi ROE juga tergolong yang paling tinggi ya, 10%. Dibandingkan dengan Modern Land mungkin tadi yang ada anomali, kalau kita kecualikan anomalinya itu masih under 10%. Nah, sekilas kalau kita komparasikan langsung ya, per sektor seperti ini, ternyata memang kelihatan kalau emiten properti itu masih belum bangkit ya di tahun 2023. Sangat disayangkan sepertinya 2023 masih belum waktunya properti. Tapi bagus buat BSDE karena secara performa sudah excellent ya dibandingkan dengan sektor properti yang lainnya. Oke, tentunya seperti biasa saya disclaimer dulu ya.
Tujuan dari pembuatan video ini bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual suatu saham. Jadi ini pure saya hanya men-sharingkan hal-hal yang saya temukan. Bagus kalau teman-teman dapat insight, tapi buat jual beli suatu saham, teman-teman tetap harus ngerjain PR sendiri ya, atau do your own research. Oke, jadi itu tadi hasil analisa fundamental dan valuasi saham BSDE versi saya. Buat teman-teman yang tertarik sama file Excel RDFA-nya, kebetulan yang update kuartal 1 tahun 2022-nya akan rilis minggu depan ya, hari Jumat tanggal 5 Mei tahun 2023. Biar weekend-nya teman-teman bisa langsung pakai buat analisa juga nih. Sejauh ini sih sudah ada 200-an emiten ya yang rilis laporan keuangan kuartal satunya dan pastinya masih hot banget buat dianalisa. Buat teman-teman yang tertarik pesen, bakal dapat free update berkala nih. Minimal 1 kali setiap minggunya sampai lengkap data 800-an plus laporan kuartal 1 emitennya. Teman-teman juga boleh coba file sampelnya dulu gratis. Jadi kalau cocok bisa langsung pesen aja. Boleh DM atau email saya, panggil aja Bang, Mas, Bro, bebas ya. Mau minta file sampel RDV-nya dong. Nanti bakal dibantu sama tim saya buat file sampelnya. Info lebih lengkapnya lagi soal paket dan harga bisa langsung DM IG saya atau cek highlight-nya di sini ya. Nah, gimana nih teman-teman setelah dengar analisa tadi, apakah jadi tertarik buat koleksi saham BSDE ini? Atau skip dulu karena nggak cocok sama resikonya? Tuliskan pendapat dan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah ya, biar bisa kita diskusiin lebih lanjut lagi. Suka video seperti ini? Jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.